Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah yang akan terjadi di hidupmu ke depannya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, tetapi ini bukan games biasa ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, dan ini games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Ini kita lihat untuk koneksi dirimu, di mana kedepannya apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Aminkan yang terbaik, kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk lebih waspada saja. Oke. Kita lihat di sini ada Eight of Pentacles, ada Duel, ada Nine of Cups. Wow. Di sini mungkin ini ada yang sudah terjadi ataupun mungkin ke depannya, jadi lebih waspada kalau seandainya belum terjadi. Karena banyak orang manipulatif yang mungkin akan masuk dalam hidupmu. Ya, wow, ini energinya berat ya, dimana dirinya akan menyalahkan kamu dari dimana kesalahannya, tetapi akan memutarbalikan fakta untuk bisa dapat pembelaan-pembenaran, dan kamulah yang selalu salah ya, dimana orang ini tidak bertanggung jawab ya. Mereka tidak akan dibilangnya mengakui akan kesalahannya, dan selalu menyalahkan kamu, bahkan menyalahkan orang lain. Kalaupun mungkin koneksinya kamu dengan pasanganmu, ya berarti kamu akan tersakiti secara mental, karena kamu selalu yang salah dan menghandle semua tanggung jawab dia. Di sini ada ketimpangan ya, kamu berat sebelah dari kamu betul-betul capek ya, tidak didengarkan. Terus juga saya rasa energinya lelah, antara mau pergi berpisah ataupun tidak. Ada juga yang sudah berpisah ya, tetapi koneksinya kalau seandainya mungkin ini bukan dengan pasangan, ya mungkin dengan sahabat ya, atau rekan kerja. Karena banyak juga yang sikut menyikut dalam karir untuk mendapatkan posisi tertentu, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mendapatkan posisi tertentu tapi mereka nggak suka. Untuk menjatuhkanmu dia pakai orang lain untuk mengkritik. Nah ini ya, jadi kamu akan terkoneksi dengan orang-orang toksik yang mana menyakiti hatimu, perasaanmu dari sisi mental. Tetapi kamu jalan terus, saya lihatnya ya. Kamu orangnya kuat ya, dan bisa untuk menghandle semua perasaan-perasaan yang mungkin kondisinya lagi tidak enak, tapi dipaksakan untuk kelihatan baik-baik saja, tetapi sebenarnya menyakitkan. Dan bahkan karena kamu berdrama akhirnya kamu sakit. Nah ini hati-hati, karena terkadang yang kita anggap baik belum tentu baik ya, jadi jangan berdrama. Tetapi ya ini kembali ke pilihanmu, karena saya cuma memberikan sinyal dan kisi-kisi kepadamu bahwa ini akan terjadi ke depannya di hidupmu. Banyak orang yang iri dan orang tidak bertanggung jawab
di sekelilingmu. Oke, kita lihat lagi ada The Chariot, ada Three of Pentacles, Five of Cups, ada Knight of Swords. Di sini ada orang yang ilmu komunikasinya kurang ya, atau mungkin diskomunikasi dengan dirimu juga. Kalau ilmu komunikasi ya berarti bahasanya kasar ya, kalau bicara ilmu komunikasi ya. Karena saya merasakan energinya nih, orang ini bicaranya pakai bahasa yang tidak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan akhirnya menimbulkan masalah baru. Ataupun dia menegur tetapi, atau mungkin kamu yang pakai bahasanya kurang bagus sehingga mereka mengartikan salah akan apa yang kamu ucapkan. Mungkin maksud kamu baik, cuman karena komunikasi yang salah akhirnya tersinggung. Nah, ini bisa juga dari kamunya yang tersinggung. Kamu bisa menyesuaikan apakah kamu yang menyinggungi orang dari kata-kata kamu yang ngegas, ataukah kamu yang tersinggung. Ya, jadi di sini kedepannya saya merasakan energinya ada komunikasi yang treble, ya, miskomunikasi di mana maksudnya lain tapi diartikan lain, ya. Jadi ujung-ujungnya ya timbullah masalah, bukan menyelesaikan masalah, ya. Jadi besok-besok kalau ada orang yang emosi dan kamu merasa bahwa saya nggak bikin apa-apa, kenapa dia marah saya, berarti kamu nggak usah baper. Kamu tahu bahwa dia ada tekanan secara mental dari mungkin rumah, dibawa ke kantor, ataupun mungkin dari mana, dari mungkin kalau seandainya pasangan mungkin dari kantor dibawa ke rumah, nggak usah terlalu pusing. Tunggu dia tenang dulu baru kamu jawab gitu. Ya, tetapi kalau seandainya kamu yang bicara, dikasih slow, tenang, lembut, walaupun kamu marah, tapi intonasinya tetap dilembutkan. Kenapa? Karena suara yang keras itu akhirnya menambah masalah, walaupun kamu berniat baik. Tetapi kalau memang kamu mau niat menyelesaikan masalah, bicaranya dengan penuh kelembutan. Walaupun mungkin kondisinya kamu marah, tetapi diarahkan, bicara dengan penuh etika. Ya, karena saya lihat di sini ke depan kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang bicaranya ngegas. Bahkan mungkin kamu berbelanja pun orangnya ketas-ketus. Jadi jangan tersinggung, gimana, saya kan bayar, kenapa kamu memperlakukan saya seperti gitu. Ini ada orang gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusingkan ya. Kamu tahu aja bahwa ini energinya negatif, kenapa harus pusing dengan orang-orang gitu. Besok nggak usah belanja lagi di situ. Intinya kan gitu, nggak usah marah, nggak usah ribut, ya. Cukup tahu aja bahwa dia bermasalah, bukan kamu. Kalau seandainya kamu yang merasa tidak melakukan apapun, kalau kamu benar. Tapi kalau kamu salah ya wajar aja mereka bikin begitu karena kamu salah. Makanya harus pelankan intonasi kamu, bicaranya jangan ketas-ketus, ya, karena setiap manusia kan punya perasaan gitu ya. Jadi ada miskomunikasi ke depannya antar siapapun. Tetapi ingat, harus bicara dengan penuh kelembutan. Kalaupun mungkin mereka yang kasar padamu, ya sudah, kamu anggap aja mereka ada tekanan mental. Ngapain mau diurus? Ya, ujung-ujungnya kamu juga ikut tekanan mental dari kata-kata mereka, dari sikap mereka, ya. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi ke depannya di dirimu. Ada The World, ada Ace of Swords, ada Ace of Cup, Two of Wands. Oke, di sini kamu akan terkoneksi dengan orang yang tidak tahu diri, tidak sadar diri. Ya, ke depan kamu akan terkoneksi dengan orang-orang manipulatif, orang-orang toksik, orang-orang yang hanya mau memanfaatkan. Nih, hati-hati. Ya. Pada saat kamu mempunyai sesuatu yang mungkin dia rasa bahwa kamu mempunyai value yang menguntungkan buat dirinya, dia di situ, nempel-nempel. Jadi kamu harus tahu bahwa orang ini niatnya baik atau tidak dekat saya. Jangan sampai mereka sudah jahatin kamu baru kamu sadar. Karena sekarang ada banyak orang yang jahat bermulut manis. Ya, kenapa? Karena kebutuhan. Kenapa? Karena manipulatif. Ya nggak mungkin dia mau kasar-kasarin kamu kalau kamu punya sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Pasti dia baik-baikin kamu. Tetapi pada saat kamu sudah tidak mempunyai manfaat, ya dia buang kamu, dia sepak kamu. Ya, baru kamu menangis, ya salah sendiri. Kenapa kamu mengizinkan dia masuk dalam hidupmu untuk menyakitimu, ya? Karena di sini akan ada orang yang memang playing victim, mengadu domba, ya. Selama kamu punya manfaat, ya dia di situ, tetapi sambil
mengumpulkan eh, kelemahan-kelemahanmu, mempelajari kelemahan-kelemahanmu untuk dijadikan senjata. Apalagi kalau kamu curhat-curhat, ya bisa dia jadikan senjata. Jadi jangan curhat kepada manusia, ya, karena hari ini dia baik belum tentu besok, dan kamu punya kartu as semua ada di dia bisa mengancam, dan akhirnya kamu bertekuk lutut. Kenapa? Karena takut dibongkar rahasia kamu, ya. Jadi nggak usah terlalu percaya pada manusia siapapun kecuali orang tuamu, ya, karena orang saudara sendiri pun nggak bisa dipercaya, ya. Kita nggak tahu hati manusia soalnya. Tetapi kalau memang kamu yakin dia bisa dipercaya, silahkan, ya. Tetapi di sini hati-hati dengan orang yang playing victim, yang hanya datang untuk ambil manfaatmu saja. Setelah tidak kamu pergi, dia pergi meninggalkanmu dan tidak menoleh ke belakang. Dan pada saat kamu bangkit, dia akan datang. Nah, ini ada beberapa seperti itu, dimana kamu terjatuh karena dirinya, ya. Kamu menolong dirinya, akhirnya kamu yang terjatuh, ya. Tapi pada saat kamu sudah bangkit, kamu sudah bisa berdiri lagi dengan semangatmu, dia mau datang lagi untuk memprosotkan kamu ke dalam jurangnya, ya. Jadi ada orang yang memang saya rasakan energinya nggak suka kamu bahagia. Bukan menakut-nakuti, ya, tapi energinya seperti gitu, nggak suka kamu sukses. Bahkan pasangan sendiri nih, kalau kamu terkoneksi dengan NPD, itu serasa kayak macam pasangan sendiri tuh kayak rasa bersaing gitu. Nah ini, jadi hati-hati, ya. Ataupun saudara sendiri kayak macam nggak mendukung pasangan atau saudaranya sukses gitu, maunya dirinya yang sukses. Tetapi ini kembali lagi, ya, karena ini kan energi paling tinggi yang saya bacakan. Jadi belum tentu nanti bilang, Kak Ica bilang saudaraku, berarti saya harus berhati-hati. Belum tentu, siapa tahu memang bukan kamu, karena readingan ini kan umum, ya, general. Jadi hati-hati, jangan sampai salah orang. Karena di sini saya cuma bicara secara global dari energi yang paling tinggi, di mana semesta mau sampaikan kepadamu untuk tetap tenang dan gak usah terlalu ember-ember kepada orang. Cerita kesedihan, cerita kebahagiaan, orang belum tentu senang dengan kesedihanmu, dan belum tentu juga bangga atau senang dengan pencapaianmu. Mungkin mulutnya tersenyum, tetapi hatinya belum tentu. Dan ini ada yang mau menjatuhkanmu, ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang bersilat lidah atau mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Pura-pura membanggakan kamu padahal ujung-ujungnya minta ditraktir, minta pinjam duit, ya. Jadi kamu yang harus bisa menyeleksi siapa orang yang pantas bersamamu dan tidak. Dan yang paling utama adalah koneksi dengan orang yang jujur, ya, karena akan banyak terkoneksi dengan orang yang tukang penipu. Hati-hati di sini, ya. Pakai logikamu, akal sehatmu, dimana ini orang ini benar tidak, ya. Entah dia mau ngajak ini ngajak itu, ya, bisnis ini bisnis itu, ya. Kamu harus berpikir dulu, jangan ikut-ikut aja padahal flexing dia, ya. Cuman pamer-pamer padahal bukan miliknya, atau bahkan pamer-pamer kamu sudah masuk dalam jeratannya, ujung-ujungnya semua yang dia bangga-banggakan itu masih hutang. Kamu yang terjerat dalam dilema antara pergi atau tidak. Ujung-ujungnya karena nggak bisa pergi, contoh kalau kamu sudah nikah, ya, kamu yang harus membayar semua hutang-hutangnya. Ini ada yang menjerat, ya, dengan kata I love you. Ujung-ujungnya tertipu, dibilangnya udah sukses, sudah mapan, ujung-ujungnya masih kredit semua. Ini hati-hati, ya. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini akan membongkar rahasia atau playing victim sampai juga mengumbar aib-aib. Makanya tadi saya bilang di sini jangan sampai kamu punya rahasia-rahasia itu kamu curhat ke orang. Curhatlah ke Tuhan, ya, atau diri sendiri, karena yang bisa menyelesaikan masalahmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain, ya. Ngapain curhat-curhat? Itu hanya menambah masalah,
dan mempermalukan dirimu. Nah ini, jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang yang salah ya. Dan terakhir kita lihat di sini apa yang akan terjadi pada dirimu. Ada Jasmine, Queen of Cups, ada The High Priestess. Tuh, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang ini ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, ya religi sangat ini, padahal semuanya tuh palsu. Hanya untuk mengambil simpati dari dirimu ataupun ingin dikatakan baik dan menjeratmu, ya. Karena dia pakai agama, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya sumpah-sumpah gitu atas nama Tuhan gitu. Ya, untuk meyakinkan bahwa apa yang dia ucapkan itu benar. Meyakinkan padahal itu cuma omong kosong gitu. Ya, ataupun mungkin kamu dihasut atau terhasut. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai akhirnya kamu ribut dengan orang karena hasutan orang lain yang belum tentu benar. Karena ada beberapa yang saya rasakan energinya dia pakai kayak bola biliar gitu. Dia marah sama si A, tapi bagaimana caranya supaya si A ini jatuh bukan dari dirinya tetapi dari orang lain, yaitu kamu. Dimana dia umbar-umbar cerita kejelekan-kejelekannya atau dia menjelek-jelekanmu dan akhirnya kamu ribut dengan si A ini. Jadi ibaratkan dia santai bae lihat kalian berdua yang bersih tegang gitu, ribut gitu. Dia santai bae. Ya. Jadi jangan sampai terhasut ataupun dihasut. Ya. Karena ada beberapa juga yang tadi dihasut karena memang kamu tuh bisa ataupun kamu tidak bisa dikendalikan gitu. Ataupun dia marah, akhirnya dia menghasut orang untuk ribut dengan kamu. Ya. Jadi diselesaikan baik-baik. Intinya komunikasi baik-baik. Ya, bicara baik-baik, bukan ngegas, bukan lanjut marah, ya. Dan kalaupun ada orang yang marah sama kamu harus tenang dulu. Lihat inti masalahnya, akar masalahnya di mana, baru jelaskan. Kalau memang salah minta maaf. Kalau tidak ya dijelaskan, bukan balik marah. Ya, karena ke depan saya lihat kondisinya kamu akan terkoneksi dengan orang yang darah tinggi semua. Cepat emosian. Ini siapapun ya. Karena saya merasakan energinya di sini orang semua pada stres dan termasuk kamu stres juga. Makanya saya bilang harus bisa mengontrol emosi. Kalau tidak masalahmu bertambah karena tadi masalah yang kecil tapi karena tidak bisa mengontrol emosi akhirnya masalahnya itu tambah besar. Karena terkoneksi dengan orang-orang yang stres juga di mana tidak bisa berpikir dengan tenang. Maunya marah mulu. Ya. Jadi yang ke depan saya lihat ya, kamu kuat. Kamu tak terkalahkan kalau bisa mengontrol emosi dan menjaga komunikasi dengan baik. Karena ada beberapa yang ingin memancingmu agar kamu jatuh. Ada yang ingin memancingmu untuk kamu di bawah kendali dia. Ataupun memancingmu marah agar terlihat bahwa kamulah yang salah. Ya. Playing victim di sini banyak, ya. Atau orang manipulasi ini banyak supaya dia baik. Ya dia bagaimana membuat kamu marah supaya publik melihat bahwa wah, ternyata memang dia temperamen, makanya pasangannya pergi. Padahal tidak tahu bahwa kamulah yang sudah tersakiti. Tetapi bagaimana caranya supaya dia tetap nama baiknya tetap up dan nama baiknya kamu jelek gitu. Ya, hati-hati dengan orang-orang manipulasi, orang-orang manipulatif dan orang-orang hanya memanfaatkan kamu. Ya, karena kamu punya duit. Pada saat kamu nggak punya duit, ya mereka pergi. Mereka membutuhkan kamu bukan karena dirimu, tapi dari duitmu. Karena ada beberapa yang tadi saya bilang, dia akan kembali pada saat kamu sudah jaya lagi. Ini hati-hati. Ya, atau bahkan bukan pasangan saja. Mungkin orang-orang di luar sana, mungkin sahabat yang nggak kenal tiba-tiba menyapa, ataupun keluarga yang dulu mungkin nggak peduli akhirnya PDKT, ya nggak tahu mau PDKT apa nih, ya. Nah itu, jadi ya selalu berpikiran positif dan selalu melihat dulu apa yang sedang mereka cari dari dirimu. Kalau memang tulus ya nggak apa-apa. Tetapi kalau modus ya kamu yang harus bisa lebih tegas untuk dirimu. Supaya apa? Kedepannya kamu bisa lebih tenang. Kalau kamu tidak tegas ya berarti kamu mengizinkan mereka untuk mempermainkan dirimu. Ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya.
Dimana lebih waspada aja ke depannya, karena ke depan akan lebih rumit. Banyak orang yang stres, dan ya kamulah yang mungkin akan menjadi sasaran. Tetapi kalau kamu bijaksana, kamu hidupmu tenang, ya kamu bisa lolos dari ujian tersebut. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.